Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu lagi dengan saya Abdul Aziz Baraja, sang pemburu benda kuno. Salam idik-idik, ojo kenal, ojo kenil, rahayu, rahayu, rahayu semuanya bagi masyarakat di seluruh Indonesia, bangsaku semuanya. Saya akan mereview lanjutan dari review yang kemarin dulu, yaitu berapa minggu saya di daerah Bengawan ya, antara Ngawi dan Sragen. Memang sungainya masuk di Bengawan, lumayan dalam juga lumayan lebar, dan di situ era kerajaan Medang Kamulon pernah singgah di situ, di gunung itu, di daerah itu. Saya tidak menyebut daerahnya dengan pasti. Ini yang kemarin dulu yang sudah saya review, benda-benda temuan yang kemarin dulu. Ada pusaka, bedok sigar jantung yang cantik, juga trisula. Nah, ini selanjutnya pada hari berikutnya saya hunting, dapat beberapa pusaka aneh, sangat aneh. Nah, seperti ini. Jadi ada semacam jimatan istilahnya, ada jimatan yang ini besi aji juga. Nah, tapi eranya masuk bukan Medang Kamulan, ini era Majapahit. Nah, ini bisa sebagai senjata, bisa sebagai jimatan. Tapi ini semua saya anggap ini sebuah jimat yang luar biasa, karena pembikinannya sangat rumit, besinya juga luar biasa. Nah, di sini besi ajinya juga bagus, tertempa, juga ada garis-garis seperti ini ya. Nah, ini. Dan sangat indah, ada lubang juga seperti tempo hari, seperti ini. Jadi payung, semacam payung, semacam gapura, semacam mirip candi. Jadi berfungsi sebagai pinayungan istilahnya. Nah, ini jadi istilahnya pengayoman dari segala arah. Tapi kita tidak boleh percaya ini pasti memayungi kita, menyelamatkan. Yang menyelamatkan Gusti Allah. Cuma dulu ditempa untuk lambang semacam itu. Ini sangat luar biasa sekali, besinya juga khusus, besi ajinya seperti ini pemirsa, semacam kayak candi yang untuk sesembahan atau untuk perwujudan di sebuah tujuan, karena dia punya lubang seperti ini, tembus, lubangnya ini tembus. Nah, kalau orang nyangka mungkin ini panah, padahal ini ageman. Nah, ini selanjutnya juga ada semacam ini, mungkin ada kemiripan di Sungai Brantas. Nah, ini juga ada garis-garis pamor, juga ada luk 3 di sini. Ini juga berfungsi pinayungan, peksinya juga panjang. Nah, seperti ini. Terus ini ada bulat-bulat 3, mendaknya menyatu. Nah, ini biasanya ageman dari kalangan para dekat istana. Nah, seperti ini. Luar biasa. Ini kalau dikupas, dibahas, ini panjang sekali. Jadi seperti itu pemirsa, menikmati milik peninggalan bangsa atau leluhur kita tidak akan habis-habisnya, karena mereka beratus tahun, bergenerasi, dan mereka buat berbagai macam perhiasan maupun ageman, maupun untuk tujuan-tujuan yang sangat sakral. Semua tercipta itu
mengandung sebuah yang sangat sakral. Berbeda sama sekarang, banyak tujuan hidup untuk aksesoris dalam kehidupan. Itu pergantian generasi, kita tetap harus menyintai peninggalan leluhur kita. Seperti itu pemirsa. Siapa menyintai budaya sampai cinta benar, itu dia akan cinta tanah airnya. Jadi itu sebuah inti sebetulnya. Sebuah inti dalam arti kata cinta budaya, cinta peninggalan-peninggalan leluhur, otomatis cinta sama bangsa ini, bangsa Indonesia. Cinta kalau Indonesia tidak kepingin kisruh, tidak ingin terjadi sebuah bencana atau apapun, seperti itu karena cintanya. Jadi kalau sudah cinta budaya dan betul-betul menyintai sama sesuatu peninggalan leluhur apapun itu bentuknya, yang mengandung artistik, pembikinan yang cantik dengan ritual-ritual yang olah batin yang luar biasa, otomatis kita cinta tanah air ini tidak ragu-ragu. Lah, orang yang sudah menyintai tanah air tidak mungkin mengganggu tanah airnya, misalnya sampai ngambil uang negara, itu pun bukan cinta tanah air. Misalnya begini, para pemirsa, Anda menyintai seorang perempuan sehingga Anda nikahi, otomatis tidak mungkin Anda mau istri Anda dicacati orang atau tersakiti oleh orang lain. Anda eman-eman, Anda pelihara, Anda sayang karena sangat menyintai, dan tidak mungkin Anda mengambil hartanya dari seorang perempuan yang Anda cintai. Malah kalau bisa Anda memberi apa yang bisa saya berikan kepada perempuan yang saya cintai, baik itu harta yang disuka, baik itu apa lah, seperti itu. Dicinta budaya seperti itu. Jadi ibaratnya Anda menyintai seorang perempuan, istri Anda akan pelihara, akan Anda sayang, akan Anda lindungi sampai sedemikian rupa, bahkan sampai bertaruh nyawa sekalipun, karena saking cintanya, saking sayang. Itu sudah saya alami, walaupun istri saya sudah meninggal dunia, tetapi saya masih tertanam kenangan-kenangan yang sangat indah, luar biasa. Tidak mungkin saya bisa mencacati dia, memaki dia karena cinta. Nah, seperti itu pemirsa. Jadi sebuah cinta ini kita tanamkan, tidak mungkin bisa mengganggu negara, mengganggu bangsa ini. Nah, seperti itu sebuah rasa cinta. Maka budaya ini kita lestarikan, bukan lagi kita sembah. Lain, ada orang menyangka ini kita sembah, ya itu musyrik. Jadi bukan kita sembah, kita uri-uri. Nah, paham ya? Seandainya Anda memasang fotonya seorang bapak Anda, memasang fotonya ibu, nah itu uri-uri. Masa Anda sembah fotonya ibu? Lah itu sudah musyrik itu. Nah, seperti itu. Di pemirsa, luas kata-kata musyrik itu. Jadi tolong kita tidak cari kemenangan sendiri, kita memahami hal-hal yang positif. Nanti bangsa ini jaya, bangsa ini bangkit. Anak-anak muda semuanya, ayo bangkit untuk apa yang bisa kita berikan kepada bangsa ini. Seakan-akan Anda menyintai perempuan, Anda akan memberikan, baik itu diminta emas Anda berikan, minta uang diberikan, minta rok diberikan. Karena apa? Cinta. Nah, seperti itu. Bukan lagi menyakiti, nyuri hartanya istri, habis diberikan dicuri lagi. Nah, jangan gitu, itu namanya bukan cinta. Mencuri uang negara itu sebagian dari penghapusan iman, sebagian, bukan tidak beriman pada Tuhan, bukan. Keimanan itu berhubungan. Kenapa? Pertautan itu berhubungan. Kalau semuanya korupsi, negara hancur. Siapa yang susah? Rakyat. Seperti itu.
Nah, itu membahasnya terlalu dalam, nanti panjang lebar. Ini pusaka, maka kita uri-uri budaya bangsa kita yang hebat, kita cintai, kita lestarikan. Nah, seperti itu. Jadi jangan salah paham, disembah. Nah, seperti itu. Lantas saya berburu lagi, dapat sebuah pusaka yang luar biasa sekali. Memang daerah itu Dangkamulan, di mana pusaka itu sangat-sangat indah. Saya betul-betul terima kasih bisa mendapatkan pusaka yang luar biasa sekali, tiada taranya. Seperti itu. Memang daerahnya memang hebat itu. Nah, dibutuhkan sebuah keberanian seperti ini pemirsa. Nah, ini semua emas, ini semua emas, dan bilanya seperti ini. Nah, macam gini. Mungkin ada orang kok mirip karena dinanding atau apa. Bukan pemirsa, ini ada makna-makna khusus zaman dulu. Nah, sugetannya seperti ini, lihat titik-titiknya beda. Ini ada palur gini, pengikat-pengikat gini, udah beda. Lah, dari ini konjonya itu dilihat bentuknya. Nah, terus dari nilai seni yang tertinggi luar biasa nilainya, seperti ini pemirsa. Nah, ini sampai ke sini emas tulen ini. Dan bilanya luar biasa. Kenapa bisa tertanam setengahnya banyak utuh, walaupun ini ada gripis-gripis banyak ya, tapi ini terbilang utuh. Saya sebagai pemburu, kalau orang lain ini tidak utuh, memang orang belum paham. Tapi kalau sudah pemburu mendapatkan gini, ini sudah sangat utuh, luar biasa. Ini dari ruangannya juga indah sekali, dibikin dibentuk double-double ini ruangannya. Nah, ini double-double. Ini juga dibalik sama ruangnya double-double. Nah, dan penggarapan yang luar biasa. Walaupun mungkin sepintas kayak ada cacat dikit, tapi tidak masalah. Ini termasuk utuh. Dan pembikinan emas ini dirangkai, dirajut sedemikian rupa sama empunya. Emasnya ini jadi sangat luar biasa rumitnya. Seperti ini pemirsa, kerumitannya ini. Saya betul-betul kagum merajutnya satu persatu, karena tidak ada alat modern zaman dulu. Ini hebatnya, dirajut satu-satu. Kalau ada alat modern mungkin mesin atau apa, bisa mungkin, tapi itu pun pasti ada las-lasan istilahnya, patri atau apa. Ini utuh. Nah, ini juga utuh. Rajutannya keliling ini juga utuh. Ini luar biasa, dari zaman kuno sekali, dari keturunan bangsa Sailendra. Ini betul-betul merupakan pusaka mengandung kesaktian luar biasa sekali, kesaktian tiada tara. Ini pemirsa, pembikinan yang rumit dan bilahnya juga sangat indah dan simetris sekali. Dari panjang ini, terus ini menembus ke sini sampai dikunci seperti ini. Ini luar biasa pemirsa. Jadi kalau sekarang butuh karya yang sangat besar sekali untuk mendapatkan, untuk membuat sedemikian cantiknya. Nah, ini pemirsa, kehebatan bangsa kita ini tidak main-main. Mari kita betul-betul menyintai, betul-betul mengagumi. Kita sangat kagum. Mungkin bagi para pemirsa yang belum melihat dalamnya bangsa kita ini sebetulnya gimana, sangat dalamnya. Nanti kalau sudah melihat seperti ini, kalian akan kagum luar biasa. Gimana? Ingin meniru? Silahkan ditiru. Apa?
untuk kreativitasnya, untuk berpandangan yang baik, sehingga apa? Bisa menelurkan sebuah daya cipta yang tinggi. Kalau kalian mudah menghujat, mudah mencemooh, tidak mungkin kalian punya daya cipta yang tinggi. Jangan tinggi, punya daya cipta aja mentah. Karena apa? Sering meninggalkan sesuatu yang terbaik bagi kehidupan kalian. Karena apa? Kalian tidak memahami kehidupan yang benar-benar. Nah, seperti ini. Karena umur saya sudah 70, walaupun 70, saya masih semangat tinggi untuk membahas, mengupas peninggalan leluhur kita yang kita cintai. Ini masyarakat Indonesia perlu paham benar-benar. Jadi jangan meremehkan budaya bangsa ini. Ini khusus, sangat khusus sekali meteornya diciptakan. Seperti ini. Jadi Boto Tempaan ini bertahun-tahun untuk menciptakan daya cipta yang tinggi seperti ini. Bukan semacam langsung digarap mesin jadi, bukan seperti itu. Lain kalau mesin bisa jadi pedang, bisa jadi samurai, bisa jadi apa seperti itu, dengan gerenda, dengan apa. Kalau bangsa pusaka ini digerenda, hancur sudah, ada pamornya jadi mengkilat, jadi pisau dapur. Kenapa? Dia tidak tempat lipat. Pusaka butuh tempat lipat. Tempat lipatnya berapa ribu? Ini puluhan ribu. Jadi ditempa lagi, dilipat lagi, tempat lipat terus. Maka butuh waktu bertahun-tahun untuk tempat lipat menciptakan pusaka yang sangat saya kagumi seperti ini dan sangat-sangat langka. Dan ini punya daya sakti yang tinggi. Saya bukan memitoskan, bukan. Getarannya yang sangat luar biasa sekali. Bukan karena saya memitoskan atau menyembah barang ini. Memang leluhur kalau menciptakan benda pusaka semacam ini, pasti dia punya daya cipta dikerahkan dari sanubarinya. Nah, disitulah tersalur namanya eter yang ada di dalam tubuh manusia. Makin tinggi, makin dia setia sama yang Maha Pencipta, makin eternya tinggi, makin menjaga mulut, makin suci, makin sabar, eternya akan memancar, memenuhi seluruh sekeliling wilayah. Kalau wilayahnya tambah besar, dia berarti sudah mancing benar di dalam jiwanya, tanpa nafsu yang menggebu-gebu, nafsu serakah maksud saya. Jadi nafsu serakah, nafsu panas, nafsu apa, seperti orang-orang anak-anak muda yang belum memahami kehidupan. Kita maklum karena masih muda. Lah, untuk menjelang dewasa, menjelang kedewasaan, kalian harus menempa diri kalian. Cintailah budaya sendiri, cintailah budaya bangsa. Begitu Anda sudah menyintai, pasti Anda akan memberikan apa yang Anda punya kepada bangsa ini. Ingat ya, jadi sebuah cinta pasti ingin memberi kepada yang kita cintai. Saya menyintai istri saya, apapun saya beri. Supaya apa? Saya cinta dan dia tenang, menikmati apa yang saya berikan, disayang dia, diuri-uri. Nah, seperti itu. Buktikan Anda cinta kepada negara ini. Nah, melalui seperti itu. Ini mempunyai kesaktian yang luar biasa terpancar di sini. Getarannya sangat kuat sekali. Jadi ini diciptakan khusus untuk raja. Nah, seperti ini. Pemirsa, monggo dinikmati, diperjelas. Seperti ini, dibalik juga sama. Nah, bisa dinikmati, bisa dari ini, bisa dinikmati rajutannya. Tiada tara. Nah, ini pemirsa,
saya sudahi, karena setelah ini saya hunting, terus saya berhenti karena istri sakit, juga istri saya mantu untuk anak saya, dan berusaha untuk menyenangkan anak saya sama istri saya. Dan di situ akhirnya istri sakit dan meninggalkan saya selama-lamanya. Saya juga sangat cinta sama dia, luar biasa, seorang perempuan. Banyak perempuan seperti itu, banyak. Bukan saya mengeluhkan istri saya, banyak sekali di Indonesia. Maka para perempuan juga jadilah seperti itu, seperti Cut Nyatin, seperti Raden Ajeng Kartini dan sebagainya, pembela-pembela bangsa yang menyintai tanah airnya. Para perempuan, kalian harus bangkit, jangan menyia-nyiakan diri kalian. Juga para lelaki, lindungi perempuan dan lindungi diri, jangan sampai berbuat kotor kepada bangsanya, supaya kalian ikut jaya, kalian menikmati hidup di bangsa ini, kalian dikubur pun di sini ya, meninggal pun di sini, kalian memakan pun di tanah air kita. Kalian harus menyintai budaya bangsanya. Oke, para pemirsa, saya sudahi sampai demikian. Nanti di lain waktu, di lain kesempatan, saya mungkin akan tetap hunting untuk membahas, membuka tabir bangsa yang masih tersembunyi. Dan saya mohon maaf yang sebesar-besarnya jikalau saya ada salah kata, salah ucap kepada para pemirsa di seluruh Indonesia, mungkin di seluruh dunia. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya sudahi sampai sekian. Nanti di samping itu saya akan membahas yang lebih rahasia lagi seperti ini. Oke, para pemirsa, saya ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam idik-idik, ojo kenal, ojo kenil. Rahayu, rahayu, rahayu.